Tapi ternyata pas sampai di rumah sakit dicek, nggak ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan di tubuh Pak Budi. Ini kan aneh. Nah pas dibuka sama Lala, bungkusan ini isinya itu ada 4 batu. Batu-batu ini kayak mutiara tasbih. Yang 3 itu warnanya putih dan yang 1 itu warnanya hitam. Lala itu ngelihat ada pocong. Nah, pocong ini berdiri persis di lorong sebelah kamarnya Lala. Terus Bujung ini teriak-teriak sambil ngomong, "Modar, dadi rondo ora payu syukur." Nah di situ terus Bujung itu meludah ke arah tembok rumahnya Bu Dewi sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Lala yang asalnya dari Cilacap. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Olala Lovi, atau biasa dia ini dipanggil dengan panggilan Lala. Nah Lala ini asalnya dari Cilacap, tapi sekarang dia ini berdomisili di Malang, Jawa Timur karena ikut dengan suaminya. Jadi di sini Lala ingin menceritakan kisah nyata pengalaman hidup kedua orang tuanya. Jadi cerita ini memang dialami oleh kedua orang tua Lala ketika mereka berdua masih hidup. Nah cerita kali ini memang teman-teman berhubungan dengan santet, dan santet ini ditujukan kepada kedua orang tuanya Lala. Jadi di sini tujuan Lala menceritakan cerita ini bukan bermaksud untuk menguak luka lama atau mungkin harus suuzon kepada pihak pelaku, bukan. Kisah ini dibagikan Lala semata-mata untuk pelajaran hidup bagi kita semua yang menonton, termasuk saya sendiri sebagai pencerita. Dan di sini juga ada permintaan dari Mbak Lala supaya semua tokoh dalam cerita ini disamarkan semuanya. Oke, kita mulai ceritanya. Di sekitaran tahun 92, waktu itu kondisi ekonomi kedua orang tua Lala ini alhamdulillah sangat berkecukupan. Nama bapaknya Lala ini kita sebut beliau dengan nama Pak Budi. Beliau bekerja pegawai swasta di Cilacap dan ibunya Lala bernama Ibu Dewi. Bu Dewi ini kerjanya sebagai ASN di Pemda Cilacap. Jadi ya setiap hari aktivitas bapak dan ibunya Lala ini bekerja. Lala ini 3 bersaudara dan Lala ini kebetulan adalah anak pertama. Dan kedua adik Lala itu laki-laki semua. Dan dua-duanya waktu itu masih balita. Nah Lala ini ingat betul masa-masa itu. Mereka, keluarga Lala ini melalui hari-harinya itu dengan penuh kebahagiaan. Kedua orang tua Lala ini pun juga sangat harmonis. Sebagai pasangan suami istri, kalau yang Lala ingat, bapak dan ibunya Lala itu jarang sekali bertengkar. Ya mereka itu sering guyon, sering bercanda. Nah, sampai suatu ketika, tiba-tiba ada tetangga sebelah rumahnya Lala persis. Beliau ini namanya Bujum.
Nah, waktu itu memang aneh banget. Tiba-tiba memang nggak pernah ada masalah apa-apa. Tiba-tiba Bu Jum ini langsung datang ke rumah Lala, marah-marah, langsung melabrak ibunya Lala. Nah, jadi Bu Jum ini masuk rumah itu tanpa ketuk-ketuk pintu, tanpa salam, tiba-tiba masuk sambil marah-marah. Bu Dewi, ibunya Lala itu sendiri juga heran loh, ini kenapa kok Bu Jum kok tiba-tiba datang-datang marah-marah, terus melabrak Bu Dewi. Apalagi waktu itu posisi bapaknya Lala ini belum pulang ke rumah. Nah, Lala sendiri juga waktu itu masih ingat betul kejadian ini. Jadi pas waktu Bu Jum ini marah, itu Lala nggak bisa ngapa-ngapain. Selain dia ini cuma bisa terdiam dan berusaha nutup telinga adik-adiknya yang waktu itu memang masih balita. Nah, memang kira-kira sekitar 2 hari sebelumnya, lampu di rumah Bu Jum itu kan mati. Terus beliau ini minta tolong ke bapaknya Lala, ke Pak Budi itu. Ya karena Pak Budi ini nganggapnya Bu Jum ini ya tetangganya sendiri, dan kebetulan waktu itu yang dimintain tolong adalah bapaknya Lala. Beliau ini pun akhirnya bantuin benerin lampunya Bu Jum. Ternyata waktu itu ketika Bu Jum marah-marah, intinya Bu Jum ini marah sambil menuduh Bu Dewi. Tiba-tiba beliau itu ngomong gini ke Bu Dewi, Mbak Dewi, kamu itu cemburu ya sama aku ya Mbak Dewi? Kamu cemburu kan karena Mas Budi itu suka sama aku dari dulu. Nah, Bu Dewi ini tetap tercengang. Beliau itu kayak nggak bisa mikir lah kenapa Bu Jum ngomong seperti itu. Nah, terus Bu Jum ini melanjutkan, waktu itu kan Mas Budi bantuin benerin lampu di rumah saya. Itu kamu cemburu ya? Kamu itu dasar wong deso, lonte dan lain sebagainya. Pokoknya waktu itu Bu Jum ini ngomong kata-kata kasar, memaki-maki Bu Dewi. Nah, terakhir kalinya Bu Dewi ini ngomong, awas kamu ya Mbak Dewi, lihat aja, bla bla bla, dan seterusnya dan seterusnya. Terus puncak-puncaknya Bu Jum ini bahkan sampai meludahi Bu Dewi. Dan itu dilakukan Bu Jum persis di depan Lala dan adik-adiknya. Jadi mereka semua, Lala dan adik-adiknya itu melihat kejadian ini. Waktu itu Lala sendiri ini juga nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya, omongan Bu Jum ini jelas fitnah. Dia itu kayak seolah-olah berusaha membuat Bu Dewi ini marah karena omongan dia. Tentu waktu itu Bu Dewi ini sudah tahu bahwa Bu Jum ini mengada-ada pastinya. Nah, mungkin waktu itu saking kerasnya suara Bu Jum ini sambil teriak-teriak, sampai tetangga-tetangga di sekitar rumah itu keluar semua. Mereka itu ngelihat ini ada ribut-ribut apa. Nah, ketika semua tetangga ini tahu, reaksi Bu Dewi ini waktu itu masih shock. Beliau masih diem. Beliau sendiri itu juga bingung sama Bu Jum, kenapa kok Bu Jum ini tiba-tiba marah-marah kayak gitu sambil maki-maki. Sedangkan menurut Lala sendiri, Bu Dewi, ibunya itu orangnya pendiam banget. Orangnya kalem, nggak pernah usil sama tetangga. Keluar rumah pun itu ya cuma pas berangkat kerja. Paling banter Bu Dewi itu keluar rumah kalau pas ada acara urusan RT atau urusan RW, karena Bu Dewi ini memang pengurus bendahara RT dan juga pengurus RW. Jadi singkatnya, sore itu setelah bapaknya Lala ini pulang kerja, di situ ibunya Lala ini cerita semua ke bapaknya Lala tentang Bu Jum yang marah-marah. Setelah mendengar cerita ini, akhirnya bapaknya Lala dan juga neneknya Lala waktu itu langsung datang menuju ke rumah Bu Jum. Jadi mereka ini, bapak dan neneknya Lala itu pengen minta penjelasan langsung ke Bu Jum. Tapi waktu itu ternyata tanggapan Bu Jum ini seolah langsung playing victim. Waktu itu Bu Jum ini malah semakin marah-marah, memfitnah ibunya Lala. Terus pas ngeliat bapaknya Lala ini datang ke rumah, Bu Jum itu malah kayak menunjukkan sikap ganjen. Jadi kayak beliau itu salah tingkah dengan sendirinya ketika ngelihat bapaknya Lala. Seperti kalau seolah-olah ingin cari perhatian lah ke bapaknya Lala, dan sepertinya Bu Jum ini minta dibelain. Kan ini jadi lucu, padahal Bu Jum ini bukan siapa-siapanya. Pak Budi sendiri ke sana juga mau membela istrinya. Kok malah Bu Jum waktu itu bersikap ganjen, malah seolah-olah ingin dibelain Pak Budi. Ini lucu. Akhirnya bapaknya Lala waktu itu sama sekali nggak menanggapi sikap Bu Jum yang seperti ini. Karena memang jelas bahwa Pak Budi ini nggak ada perasaan apapun ke Bu Jum. Ya Pak Budi paham
Pak Budi ini nolong Bu Jum waktu itu hanya sebatas saling membantu dan menghormati lah sesama tetangga. Nah, mungkin kalian semua teman-teman yang nonton ini berpikir kalau Bu Jum itu nggak punya suami, jadi dia wajar bersikap seperti itu. Tapi enggak, ternyata Bu Jum ini memang punya suami. Bahkan Bu Jum ini anaknya sudah 3 dan rata-rata sudah sekolah semua. Jadi memang Bu Jum bersikap seperti ini ke Pak Budi memang ada maksud tersendiri. Mungkin memang Bu Jum memang suka ke Pak Budi atau seperti apa nggak tahu. Yang jelas Bu Jum itu selalu cari perhatian lah ke Pak Budi, suami Bu Dewi ini. Nah, suami Bu Jum ini profesinya itu kuli panggul di pasar. Bu Jum sendiri ini adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya memang di rumah. Nah, singkatnya setelah peristiwa itu, hubungan keluarga Bu Dewi dan Bu Jum ini jadi semakin panas dan jadi semakin gak harmonis. Pengakuan Lala sendiri waktu itu, Lala juga sempat merasakan ketika itu Lala ini masih SD. Di sekolahnya itu dia juga sering dibully, dimusuhi dan juga dinakali sama anak-anaknya Bu Jum. Nah, kebetulan sekolah SD-nya Lala dan juga anak-anaknya Bu Jum ini mereka sekolah di sekolah yang sama. Nah, singkatnya, setelah peristiwa makian Bu Jum itu, beberapa bulan kemudian ada banyak kejadian-kejadian aneh di dalam rumah keluarga Pak Budi ini. Suatu ketika, tiba-tiba itu muncul belatung-belatung besar. Nah, belatung-belatung ini munculnya itu nggak tahu dari mana. Dan serangan atau teror dari belatung ini itu terjadi selama hampir 1 bulan. Dan selalu di kamar orang tuanya Lala. Tiba-tiba pada satu kesempatan mereka seisi rumah ini bisa melihat kemunculan belatung-belatung ini. Bahkan sampai bisa terlihat dengan mata telanjang. Jadi ternyata belatung-belatung ini tiba-tiba keluar dari balik tembok. Padahal tembok-tembok ini nggak ada satupun yang berlubang. Tembok ini normal. Mereka ini ngelihat dengan kasat mata, belatung itu tiba-tiba muncul dari tembok. Nah, semakin hari belatung-belatung ini ukurannya itu jadi semakin besar dari hari sebelumnya. Nah, suatu ketika Bu Dewi ini melipat baju-baju dan dimasukkan dalam lemari. Terus pas Bu Dewi ini ngambil baju dari dalam lemari, Bu Dewi ini kaget karena baju-baju yang sudah dilipat ini isinya belatung semua. Belatung-belatung ini kayak sembunyi di lipatan-lipatan baju. Nah, waktu itu memang Bu Dewi dan Pak Budi ini juga bingung, ini kenapa kok tiba-tiba ada hal semacam ini, apalagi juga bersamaan dengan itu tercium bau bangkai yang menyengat banget. Anehnya belatung-belatung ini sama sekali nggak keluar dari garis pintu kamar ibu dan bapaknya Lala. Jadi belatung ini tetap ada di dalam kamar, sama sekali nggak keluar dari kamar bapak dan ibunya Lala. Sempat waktu itu bapaknya Lala ini langsung ngecek ke semua atap. Mungkin ada bangkai di atap atau mungkin ada sesuatu lah di atap. Ternyata memang nggak ada apa-apa. Terus selama kemunculan belatung-belatung ini, akhirnya bapak dan ibunya Lala itu nggak berani lagi tidur di kamar mereka. Mereka pun memilih untuk menggelar kasur di ruang tamu sambil nonton TV sampai ketiduran. Nah, setelah mengalami teror belatung dan juga bau bangkai yang menyengat itu, bapaknya Lala ini langsung tanya ke teman kerjanya. Beliau ini juga dikenal sebagai paranormal di lingkungan beliau, namanya Pak Bambang. Jadi bapaknya Lala dan Pak Bambang ini dulunya teman lama. Nah, pas ditanyain ke Pak Bambang perihal belatung-belatung ini, Pak Bambang ini cuma bilang, ini Bud, yang ngerjain kamu ini orang dekat Bud. Dia ini nggak suka sama rumah tanggamu. Memang dia ini pernah ada rasa ke kamu tapi nggak berani. Intinya dia ini sirik lah, nggak suka sama istrimu, iri karena kalian berdua itu kelihatan harmonis dan kayak nggak kekurangan satu apapun. Coba Bud kamu ingat-ingat, apa pernah kamu bermasalah sama orang yang seperti ini? Orang-orang deket lah. Terus Pak Budi ini berpikir, siapa ya yang punya sifat buruk seperti ini yang nggak suka sama keluarga aku, siapa? Pak Budi ini tetap mikir. Nah, Pak Bambang memang minta ke Pak Budi supaya mengingat-ingat lagi. Mungkin ada orang yang bersikap seperti itu ke keluarga Pak Budi. Nah, terus terang, Pak Budi ini langsung cerita ke Pak Bambang tentang kejadian yang dialami oleh Bu Dewi, istrinya.
ceritalah semua Pak Budi ini bahwa istrinya itu sempat dilabrak oleh salah satu tetangganya, seorang perempuan namanya Bu Jum. Nah, dari situ Pak Bambang ini langsung nyambung. Ya ini Put, kayaknya orangnya ya ini. Terus di situ akhirnya Pak Bambang ini berjanji ke Pak Budi akan membantu untuk membersihkan teror-teror belatung di rumahnya Pak Budi. Nah, di situ Pak Bambang juga berpesan ke Pak Budi, Bud, suruh keluargamu semua itu rajin berdoa. Dan sudah, percaya saja, semua serahkan kepada Tuhan. Setelah itu Pak Budi pun ngucapin terima kasih ke Pak Bambang, dan setelah itu Pak Budi ini kembali pulang. Nah, berdasarkan gambaran dari Pak Bambang, Pak Budi langsung percaya bahwa yang melakukan ini adalah Bu Jum. Pak Budi terus mikir, siapa lagi yang selama ini memusuhi keluarga Pak Budi dan juga Bu Dewi kalau bukan Bu Jum. Tapi waktu itu bapak dan ibunya Lala ini, beliau itu nggak jadi menegur Bu Jum. Mereka mengurungkan niatnya. Akhirnya mereka berpikir, sudahlah, biar Tuhan aja lah yang membalas. Nah, setelah itu mereka ini menjalani hari-harinya seperti biasa. Dan kejadian belatung ini terus terjadi sampai beberapa bulan. Mereka pun tetap cuek. Bapak dan ibunya Lala ini tetap tidur di ruang TV sambil nonton TV. Nah, meskipun begitu, keluarga Pak Budi ini masih tetap dimusuhi tanpa alasan yang jelas oleh Bu Jum dan keluarganya. Singkatnya, menginjak tahun 1993, ini malah semakin banyak kejadian-kejadian horor di rumah Lala. Suatu sore bapaknya Lala ini tiba-tiba pulang ke rumah sambil beliau itu teriak-teriak minta tolong kayak sambil nahan sakit. Ternyata bapaknya ini mengeluh sakit di bagian perut. Nah, yang dilihat oleh Lala dan ibunya, perut Pak Budi ini tiba-tiba membesar. Dan parahnya lagi, mohon maaf, kemaluan Pak Budi ini juga membesar. Jadi pas ibunya Lala ini ngeliat, ternyata areal kemaluan Pak Budi itu benar-benar bengkak. Kayak ibaratnya itu balon yang diisi air, jadi benar-benar membengkak seperti itu. Pokoknya waktu itu benar-benar aneh lah. Semuanya ini jadi panik. Terutama ibunya Lala ini juga panik dan neneknya Lala waktu itu juga ikut-ikutan panik. Mereka ini bingung, ini kenapa sama Budi ini kenapa? Mereka malah semakin bingung karena bapaknya Lala waktu itu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Bapaknya Lala ini cuma bilang supaya segera dipanggilkan Pak Bambang sahabatnya itu. Akhirnya terpaksalah Lala ini yang berangkat menuju ke rumah Pak Bambang, dia naik sepeda, terus langsung mengabarkan ke Pak Bambang soal ini. Akhirnya Pak Bambang ini datanglah ke rumahnya Lala. Pas ketika Pak Bambang menangani Pak Budi ini ngomong gini ke Pak Bambang, Bang, ini panas banget Bang rasanya Bang. Nah, Pak Bambang tanya, ini tadi awalnya kenapa, Bud? Lah, aku ini tadi kerja, Bang. Lah, kok tiba-tiba langsung kayak gini, Bang? Kenapa ini, Bang? Tolong aku, Bang. Waktu itu Pak Budi ini sambil kayak nangis lah. Saking sakitnya mungkin waktu itu. Akhirnya setelah itu Pak Bambang ini pun melakukan ritual di rumah Pak Budi. Pak Bambang bilang ke Bu Dewi supaya segera menyiapkan keperluan ritual. Waktu itu Bu Dewi ini disuruh menyiapkan beras putih dicampur bengle sama kunyit yang warna kuning. Terus di situ juga Pak Bambang nyuruh untuk menyediakan garam krosok, air putih, dan setelah itu barulah Pak Bambang ini mulai berdoa. Terus umur-hampe ini mulai disebarkan di seluruh pojok-pojok rumah, terutama di bawah kasur tempat tidur Pak Budi dan Bu Dewi ini tidur. Setelah ritual ini selesai, Pak Budi itu langsung bisa istirahat di kamar. Nah, setelah itu, Bu Dewi, neneknya Lala, Pak Bambang, dan juga Lala duduk ngobrol di ruang tamu. Mereka membicarakan soal ini. Pak Bambang waktu itu ngomong seperti ini orangnya jahat banget, Mbak. Niatnya itu busuk. Nah, tujuan si orang ini itu pengen Mas Budi ini mati, Mbak. Dan yang jelas, dia juga menginginkan Mbak Dewi itu gila. Nah, waktu Pak Bambang ngomong gini, Lala itu memperhatikan wajah ibunya. Waktu itu ibunya Lala ini cuma bisa nangis mendengar kalimat dari Pak Bambang. Sedangkan Lala sendiri yang waktu itu masih kelas 6 SD, dia ini sudah mulai bisa mikir, apa ini ya yang namanya santet? Terus apa benar ya bapak sama ibu ini memang benar-benar kena santet? Lala dari situ juga berpikir, oh ternyata
ada ya orang yang jahat sama keluargaku sampai sebegitunya. Dalam batin Lala ini ngomong seperti itu. Nah, singkatnya, kira-kira waktu itu setelah Isya, kondisi Pak Budi ini mulai membaik. Jadi, mohon maaf, kemaluan Pak Budi yang tadinya ini bengkak kayak diisi balon air itu, ini sudah mulai mengempes. Tapi memang wajah Pak Budi ini masih kelihatan pucat. Terus di situ keringat dingin Pak Budi ini masih keluar terus-menerus. Tapi memang bedanya Pak Budi ini sudah nggak teriak-teriak kesakitan lagi. Nah, kejadian selanjutnya tiap malam mereka itu selalu mendengar atap rumah mereka ini sering banget terdengar suara berisik lah. Pokoknya kayak dilemparin batu gede-gede. Sampai terdengar bunyi kayak petasan yang meledak. Itu terjadi terus-menerus. Nah, ini saking seringnya terjadi sampai-sampai waktu itu ada lagi orang yang disuruh ngecek ke atas genteng. Ternyata atapnya ini nggak rusak sama sekali, nggak ada satupun genteng ini yang bocor. Nah, tiba-tiba nggak lama setelah itu ada lagi teror. Jadi genteng rumah Lala ini seperti kayak dilempar kerikil kecil-kecil. Dan ini terjadi durasinya itu hampir setengah jam, setiap malam seperti itu dan nggak berhenti-berhenti. Kejadian ini belum selesai, disusul lagi kejadian yang lain. Jadi ceritanya setiap kali Bu Dewi ini mandi di kamar mandi, beliau itu sering ngelihat ada sosok bayangan hitam. Nah, sosok bayangan hitam ini terlihat di sela-sela atap kamar mandi dan selalu sosok hitam ini melihat ke arah Bu Dewi. Jadi Bu Dewi ini cuma ngelihat ada sepasang bola mata ukuran besar banget, warnanya itu merah menyala. Nah, sepasang mata yang ukuran besar ini memang jelas-jelas kayak seolah-olah ngintip Bu Dewi yang lagi mandi. Nah, kejadian ini selalu terus seperti itu. Dan ketika kejadian ini terjadi selalu diiringi dengan suara araman-araman seperti binatang buas. Selalu seperti itu. Jadi memang sebelum-sebelumnya rumah keluarga Pak Budi ini aman. Nggak pernah lah ada masalah-masalah yang seperti ini. Tapi semenjak kejadian Bu Dewi yang pernah dilabrak Bucum, ini mulai muncul terus teror-teror, seperti teror belatung, terus teror kejadian bapak yang tiba-tiba kemaluannya membesar, ditambah juga bau bangkai, ditambah juga bunyi-bunyi di atas genteng yang seperti petasan, ini terus-terusan terjadi. Nah, mereka jadi berpikir, memang sebelumnya nggak pernah ada permasalahan yang seperti ini. Tiba-tiba setelah kejadian Bu Dewi ini dilabrak Bucum, langsung muncul kejadian-kejadian yang terus-terusan terjadi di rumah mereka. Nah, selain itu juga memang menurut Lala dan keluarganya, rumah ini hawanya itu jadi terasa panas. Jadi memang kayak sengaja membuat orang-orang yang ada di dalam rumah itu nggak betah. Lala ini juga sering melihat sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang banget dan wajahnya itu hancur. Nah, sosok perempuan ini itu sering keluar masuk di area kamar belakang rumahnya, terutama pas waktu maghrib dan pas tengah malam. Lala ini sering ngelihat sosok itu tiap malam pas dia mau kencing. Nah, ada lagi juga lampu di kamar belakang itu juga sering mati. Meskipun diganti terus, lampu ini mati lagi. Terus kayak gitu. Jadi memang kayak lampu di kamar ini, kayak seolah-olah memang nggak boleh ada lampunya. Selalu mati terus. Dan tiap kali lampu ini mati selalu dicek, bolamnya ini nggak putus. Panel dan juga sama saklar listrik juga aman, nggak rusak sama sekali. Tapi pas dipasang lampu lagi di kamar belakang itu, tetap lampunya nggak mau nyala. Sering juga kejadian, gelas kaca yang diletakkan di lemari itu tiba-tiba pecah dengan sendirinya, dan pecahnya itu benar-benar meledak. Nggak pecah biasa, benar-benar meledak. Padahal kondisi gelas itu nggak dipakai. Cuma diletakkan di lemari-lemari. Jadi seisi rumah ini juga sering mendengar suara ketawa kuntilanak. Suaranya itu terdengar di luar jendela kamar dan bapak ibunya Lala. Dan di tengah malam, sering juga tiba-tiba tercium aroma kemenyan. Nggak tahu juga ini asalnya, ini baunya dari mana mereka nggak tahu. Nah, ada lagi kejadian-kejadian lainnya. Jadi malam itu pas mereka semua ini baru pulang dari rumah nenek, Lala itu ngelihat ada pocong. Nah, pocong ini berdiri persis di lorong sebelah kamarnya Lala. Ternyata banyak juga saksinya dari tetangga-tetangga sekitar.
Terutama kesaksian ini dari orang-orang yang sering ronda keliling kampung di malam hari. Mereka ini juga sering melihat pocong dan sosok perempuan. Selalu sosok pocong dan perempuan ini ada di areal di sekitar kamarnya Lala, persis di lorong itu. Nah, suatu ketika di halaman depan rumah Lala itu persisnya di jalan setapak yang menuju keluar rumah, itu tiba-tiba Lala ini pernah melihat ada taburan bunga dan sama ada bau misik. Baunya itu sangat menusuk hidung sekali. Jadi baunya wangi memang, tapi enak, membuat enak. Ternyata hal ini terus-terusan berlanjut. Sering banget Lala ini ngelihat taburan bunga dan juga bau minyak misik. Pas Lala ini persis mau berangkat ke sekolah. Nah, sampai pada akhirnya di sekitaran tahun 94 akhir, setelah kenaikan pangkat di kantornya, Pak Budi ini jatuh sakit. Sakitnya waktu itu parah banget, sampai beliau itu nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Karena kondisi Pak Budi ini yang kritis, akhirnya dibawalah Pak Budi ini ke rumah sakit. Tapi ternyata pas sampai di rumah sakit dicek, nggak ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan di tubuh Pak Budi. Ini kan aneh. Setelah itu Pak Budi ini dipulangkan kembali ke rumah. Nah, nggak lama setelah itu Pak Budi sakit lagi, dan sakitnya itu parah. Dan kondisinya benar-benar kritis waktu itu, dan lagi-lagi Pak Budi dilarikan ke rumah sakit. Jadi singkatnya, setelah itu Pak Budi ini sering bolak-balik rumah sakit, dan setiap kali dicek kesehatan semuanya, lagi-lagi dokter ini bilang bahwa tidak ada penyakit yang membahayakan di tubuh Pak Budi. Nah, anehnya pas Pak Budi ini kembali ke rumah, beliau itu langsung mengeluh kepalanya ini sakit. Parah banget sampai kepalanya itu dipegang-pegang terus sama Pak Budi. Jadi sakit kepala yang dirasakan Pak Budi ini itu terjadi sampai berbulan-bulan, dan sampai akhirnya di tahun 95, dan di sekitar tanggal 13 Agustus tahun 1995 Pak Budi ini pun mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, singkatnya Pak Budi ini pun dimakamkan jenazahnya. Setelah pemakaman ini selesai, 7 hari setelah itu tiba-tiba ada kejadian aneh lagi. Nah, pagi itu ceritanya Bu Dewi ini posisinya keluar rumah. Beliau itu buka pintu dan rencananya memang beliau mau nyapu teras rumah. Tiba-tiba Bu Dewi ini ngeliat di halaman depan, persis di pintu masuk teras rumah itu, ada sarung dan celana dalamnya Pak Budi. Kayak memang sengaja ada yang ngelempar di tanah. Kebetulan waktu itu kondisi tanahnya ini basah karena malamnya itu sempat hujan. Jadi sarung dan celana Pak Budi ini itu terlempar begitu saja, kondisinya itu berserakan di jalan, dan kondisinya basah, kotor, penuh tanah lah pokoknya. Terus sama Bu Dewi ini diambil dan dibawa masuk ke rumah. Ceritalah Bu Dewi ke Lala. Tapi setelah kejadian itu, Bu Dewi dan Lala ini menyimpan cerita ini sendiri dan gak ngomong ke siapapun. Dan singkatnya, waktu pun berlalu, setelah kematian Pak Budi di tahun 95 itu, Bu Dewi ini menjadi single parents, mengurus 3 orang anaknya. Bu Dewi waktu itu tetap bekerja sebagai seorang PNS dengan status janda. Waktu itu usia beliau janda ini di usia 36 tahun, dan sementara itu Bu Jum ini masih terus nggak berhenti memusuhi keluarga Bu Dewi. Jadi pada saat Bu Dewi ini menyandang status janda, Bu Jum ini pun menghina Bu Dewi dengan panggilan Rondo Rapayu, yang artinya kira-kira janda yang nggak laku. Kira-kira seperti itulah. Jadi Bu Jum ini sering mengejek Bu Dewi dengan panggilan seperti itu. Bahkan pernah waktu itu disaksikan oleh Lala sendiri. Waktu itu Bu Jum ini pernah ngejek Bu Dewi sambil nungging-nungging. Jadi mohon maaf, beliau ini sambil nungging terus mengarahkan pantatnya itu ke arah rumah Bu Dewi, sambil dia ini melorot celananya. Nah, sambil terus beliau ini ngejek Bu Dewi, mohon maaf waktu itu sampai kelihatan belahan pantatnya si Bu Jum ini. Terus Bu Jum ini teriak-teriak sambil ngomong, modar, dadi rondo ora payu, syukur. Nah, di situ terus Bu Jum itu meludah ke arah tembok rumahnya Bu Dewi sebanyak 3 kali. Dan kejadian itu disaksikan oleh Lala dan Bu Dewi secara langsung dari balik jendela. Singkatnya, kira-kira di tahun 2005, tiba-tiba ibunya Lala, Bu Dewi ini yang tadinya adalah orang yang kalem, beliau itu dikenal lemah lembut,
aktif orangnya dan rajin bekerja, tiba-tiba beliau ini jadi orang yang benar-benar depresi. Sering paranoid dan pokoknya beliau itu sering ketakutan sendirilah. Dan menurut Lala juga, ibunya itu tiba-tiba jadi seorang yang temperamen, suka marah, nggak ada sebab apapun tiba-tiba marah. Terus nanti kalau sudah marah tiba-tiba beliau ini nangis sendiri. Nggak lama setelah nangis itu beliau tiba-tiba ketawa sendiri. Lala dan adik-adiknya ini bingung ngelihat ibunya kok jadi seperti itu. Ini kenapa ibu kok seperti ini? Di satu sisi lain mereka ini juga sedih. Mereka nggak tega lah ngelihat ibunya tiba-tiba berperilaku seperti itu. Dan yang paling parah, Bu Dewi ini sudah nggak mau lagi masuk kerja. Beliau nggak mau datang ke kantor. Dan itu nggak hanya terjadi berhari-hari, tapi juga sampai berbulan-bulan. Selain itu juga Bu Dewi ini nggak pernah mau ambil uang gajinya. Jadi otomatis Lala dan adik-adiknya yang waktu itu masih butuh biaya untuk sekolah dan makan sehari-hari ini jadi benar-benar kesusahan. Di satu sisi lain mereka ini juga bingung cari uang dari mana. Di satu sisi lain dia juga ngelihat Bu Dewi ibunya itu seperti itu kondisinya. Mereka bingung lah. Pokoknya waktu itu benar-benar mereka ini kesusahan. Dari berbulan-bulan akhirnya sampai hampir 1 tahun penuh Bu Dewi ini nggak mau ke kantor lagi, nggak mau kerja lagi. Dan karena hal ini dinilai membahayakan untuk karir Bu Dewi di PNS itu, akhirnya kepala kantor dinasnya itu datang bersama rekan-rekan kerja Bu Dewi ini. Mereka semua itu datang menjenguk Bu Dewi sekaligus membicarakan tentang solusi baiknya ini harus gimana. Nah, tapi sebelumnya dari dinas kantor itu sempat merekomendasikan ke Lala supaya membawa Bu Dewi ini berobat ke RSJ di daerah Banyumas. Supaya Bu Dewi ini segera diperiksa lah kejiwaannya. Waktu itu Lala yang mendampingi ibunya ke RSJ Banyumas, ditemani dengan Bapak Kepala Dinas dan beberapa rekan kerjanya Bu Dewi. Waktu itu jujur perasaan Lala ini sebagai anak pertama tentu sangat-sangat sedih. Sedih banget lah waktu itu pokoknya. Dia ini nggak tega ngelihat ibunya yang seperti itu. Dia sempat berpikir kok ibuku jadi gila. Tapi Lala dan adik-adiknya ini memang anak-anak yang tegar. Mereka ini berusaha tabah lah menghadapi kondisi ibu mereka yang seperti itu. Mereka akhirnya manut, mereka pasrah dengan takdir Tuhan, mereka pun support penuh ibunya itu, dan mereka ini berusaha melakukan yang terbaik untuk ibu mereka. Nah, singkatnya, setelah menjalani proses pemeriksaan kejiwaan ini, ternyata Bu Dewi ini dinyatakan mengalami depresi. Saat itu pihak rumah sakit ini ngasih beberapa obat penenang. Jadi di situ Lala dan adik-adiknya ini mulai diarahkan urusan A sampai urusan Z ini yang harus ditangani oleh Lala dan adik-adiknya ketika menangani ibunya. Nah, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan untuk merawat ibu mereka. Semua itu dijelaskan oleh pihak rumah sakit jiwa. Jadi di situ Lala dan adik-adiknya ini pun akhirnya menjalankan semua itu dengan ikhlas. Semua perintah dokter ini dilaksanakan. Dan pada akhirnya Bu Dewi ini dipensiunkan dini di sekitaran tahun 2006 atas saran dari kepala dinasnya. Mereka ini sempat berpikir daripada Bu Dewi ini dipecat secara tidak hormat karena sering bolos dan nggak mau berangkat kerja, mereka lebih baik memilih jalan itu. Lebih baik Bu Dewi ini dipensiunkan dini. Dan semuanya itu diurus oleh Lala karena gimana pun juga Lala ini adalah anak yang paling besar, anak mbarep. Jadi selama berjalannya waktu dan dengan kondisi Bu Dewi yang seperti itu, Pucung ini masih tetap musuhi keluarganya Lala. Dan terutama beliau itu begitu bencinya ke Bu Dewi. Lala sendiri ini juga nggak bisa memahami kenapa Pucung kok bersikap seperti itu. Nah, selama melewati semua ini dari tahun ke tahun, Lala dan adiknya itu benar-benar merawat Bu Dewi itu dengan sabar, dengan ikhlas. Alhamdulillah, lambat laun kesehatan Bu Dewi ini mulai pulih. Bu Dewi pada akhirnya bisa sehat normal kembali, tidak gila seperti nyinyiran orang-orang sekitar. Ya, jadi memang Lala sendiri ini sering dapat laporan dari tetangga, dapat omongan dari tetangga sekitar bahwa banyak orang-orang atau tetangga-tetangga ini yang sering kali diprovokasi oleh Pucung.
Bujum ini ternyata sering keluar-keluar ke tetangga-tetangga bahas tentang kesehatan jiwanya Bu Dewi. Bujum ini bahkan sering ngata-ngatain Bu Dewi itu gila. Beliau itu sering ngomong, oh Dewi itu senting, dia itu sudah gila sekarang, gangguan jiwa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi Lala dan adiknya ini sebenarnya sudah tahu. Nah mereka ini sama sekali nggak mau membahas hal itu. Mereka waktu itu cuma fokus untuk kesembuhan ibunya, Bu Dewi. Mereka, Lala dan adik-adiknya ini cuma menginginkan supaya Bu Dewi ini kembali seperti sedia kala, sehat mentalnya dan juga fisiknya. Nah ternyata ada lagi kejadian mistis yang dialami oleh keluarga Lala setelah beberapa tahun lamanya dirasa sudah adem ayem. Di tahun 2018, Bu Dewi ini didiagnosa sakit jantung. Nah bersamaan dengan itu, pas adzan asar tiba-tiba muncul semacam benda di kamar depan. Waktu itu pas Lala ini selesai ngangkatin jemuran baju, dan baju-baju ini mau dilipat di kamar, tiba-tiba di kasur itu muncul bungkusan ini. Nah pas dilihat sama Lala, bentuknya itu kayak kantong sarung tangan bayi, kecil banget. Persis seperti sarung tangan bayi, bungkusan itu ada jahitannya, tapi kondisinya itu kumel dan lusuh lah. Nah pas dibuka sama Lala, bungkusan ini isinya itu ada 4 batu. Batu-batu ini kayak mutiara tasbih. Yang 3 itu warnanya putih dan yang 1 itu warnanya hitam. Nah lagi-lagi pas Lala itu mencium benda-benda ini, itu wanginya itu minyak misik. Wangi banget memang, tapi wanginya itu bikin enak. Dan akhirnya dengan inisiatif Lala sendiri, sore itu dia bakarlah buhul ini. Karena dia tahu ini buhul kiriman. Setelah dia bakar, dia berdoa sebisa dia. Dan dia yakin dia berdoa supaya hal-hal yang buruk itu dijauhkan dari keluarganya. Terus akhirnya benda ini pun dilarung ke laut. Lautnya itu di Laut Nusa Kambangan, karena rumahnya juga dekat sekali dengan Laut Nusa Kambangan. Nah singkatnya, di bulan Januari 2021, Bu Dewi ini mengembuskan nafas terakhirnya. Singkatnya, setelah prosesi pemakaman Bu Dewi ini usai, ada kejadian aneh. Kira-kira setelah tahlilan 3 harinya Bu Dewi, tiba-tiba mereka semua, jamaah-jamaah tahlilan yang masih ada di sana, mereka semua ini mendengar Bujum itu teriak-teriak sendiri. Dia ini minta tolong dari arah rumahnya itu, tolong. Nah waktu itu memang jamaah tahlil ini masih ada di rumahnya Lala. Mereka semua itu dengar. Jadi mereka ini sempat menghentikan aktivitasnya, mereka mendengar suara Bujum ini. Yang bikin mereka itu aneh, Bujum ini kok minta tolongnya sambil teriak-teriak nama bapaknya Lala dan ibunya Lala. Jadi yang didengar orang-orang ini, Bujum itu teriak-teriak, ampun ngapurane Mas Budi, ngampurane. Ampun Mas Budi, ampun Mbak Dewi, aku sepurane sing akeh Mbak Dewi. Nah, Bujum ini terus teriak-teriak seperti itu. Dan kalimat ini terus diulang-ulang. Jadi otomatis orang-orang yang waktu itu masih ada di rumah Lala, ini semuanya mendengar dan saling ngelihat satu sama lain. Mereka sambil keheranan, sambil bisik-bisik, itu kenapa Bujum kok kayak gitu? Nah, mungkin dalam hati mereka ini bertanya-tanya, kok Bujum kok bisa kayak gini, ngapain teriak-teriak kayak gitu? Akhirnya kejadian ini pun diabaikan sama Lala, walaupun sejujurnya Lala ini terus terang masih jengkel ke Bujum. Tapi Lala berusaha tetap tenang. Dia berusaha mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Dan sampai cerita ini dibagikan Lala ke Kembara Sunyi, kondisi Bujum ini jadi benar-benar gila teman-teman. Mohon maaf, beliau itu mengalami kondisi gangguan kejiwaan dan benar-benar beliau kayak benar-benar orang gila lah, keliling di kampung, marah-marah dan sering membuat keributan di kampungnya. Bahkan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya itu menyebut Bujum itu ya ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Dan meskipun Bujum ini sudah benar-benar ODGJ, Bujum itu masih terus meneror keluarganya Lala. Tapi dengan sabarnya, Lala dan adik-adiknya ini tetap menerima lah teror dari Bujum. Mereka menganggap ya Bujum ini orang nggak waras, biarin aja lah. Jadi ternyata Bujum ini meskipun kondisinya sudah seperti itu, beliau ini masih sering marah-marah dan melampiaskan kemarahannya itu ke Lala dan adik-adiknya. Terutama yang jadi sasaran Bujum ini ya rumahnya Lala itu.
Jadi kalau pas Bucum ini kumat, Bucum ini ngelempar paving, ngelempar batu, apalah itu pokoknya benda-benda besar, langsung menuju ke rumah Lala. Tembok-tembok rumah Lala ini juga sudah banyak yang jebol karena seringnya dilempari oleh Bucum dengan paving dan juga batu-batu besar. Nah, lama-kelamaan tentu Lala pun juga merasa dirugikan. Dia lama-lama pun juga nggak kerasan. Dan dia juga merasa terus-terusan diteror. Akhirnya yang bisa dia lakukan, Lala ini melaporkan hal yang membahayakan ini ke perangkat RT setempat. Tapi waktu itu, Lala sendiri jujur bahwa mengakui pihak RT ini nggak ada respon pencegahan apapun. Lala pun akhirnya terpaksa melaporkan hal ini ke Satpol PP. Nah, pas didatengin oleh Satpol PP, ternyata Satpol PP menyampaikan ke Lala bahwa Satpol PP ini tidak bisa menindaklanjuti karena menurut keterangan dari keluarga Bucum, mereka ini, keluarga Bucum ini, tidak berkenan membawa Bucum ke rumah sakit jiwa untuk mengobatkan Bucum. Jadi akhirnya mau gimana lagi, Lala dan adik-adiknya ini cuma bisa pasrah. Nah, kalau Lala ini mengingat lagi hal yang pernah dilakukan Bucum pada keluarganya itu, Lala ini jadi berpikir, kayaknya memang Bucum dan keluarganya ini memang pantas lah dapat balasan seperti sekarang ini. Lala itu juga ingat betul di tahun 2017, waktu itu Lala ini posisinya sudah menikah dan sudah punya anak. Nah, waktu itu anaknya Lala yang masih bayi ini meninggal. Lala ingat betul waktu itu Bucum ini sempat-sempatnya menghina kematian anaknya Lala. Ya wis, pokoknya Bucum ini menghina dengan kalimat-kalimat yang gak pantas lah terlontar dari seorang manusia. Ternyata gak seberapa lama setelah Bucum menghina kematian anaknya Lala itu, cucu perempuannya Bucum yang masih SMP itu meninggal secara mendadak. Jadi dari situ Lala akhirnya mengingat lagi, ternyata Tuhan itu langsung membalas perbuatan buruk orang lain. Lala di sini akhirnya juga ingat hinaan atau makian Bucum ke Bu Dewi. Bucum waktu itu pernah menghina Bu Dewi, yang waktu Bu Dewi menyandang status janda, bahkan menyumpahi Bu Dewi janda yang gak laku-laku. Pada kenyataan yang terjadi, anak pertama Bucum yang perempuan itu akhirnya menjanda di usianya yang ke-36 setelah ditinggal suaminya yang tewas secara mendadak. Dan sampai hari ini, anak-anak Bucum itu nggak ada satupun yang jadi orang sukses. Semuanya itu serba kekurangan kehidupannya. Susah lah pokoknya. Bahkan anak terakhir Bucum yang perempuan pun ini selalu gagal menikah sampai 4 kali berturut-turut. Ya, dari cerita ini teman-teman, kita itu bisa belajar banyak hal tentang hidup dan kehidupan. Tentang manusia yang baik, tentang menjadi manusia yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Kita ingat pepatah Jawa, sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai hasilnya. Tentu kalimat atau filosofi Jawa ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Jalsalah ayat 7 sampai 8. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebiji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.